Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan segera memulai ibadah tengah minggu kita di kesempatan yang indah ini. Mari kita masuk hadirat Tuhan dengan ucapan syukur kita. Kita mau naikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Biar nama-Mu dipermuliakan Tuhan dalam ibadah kami, kesempatan yang indah ini Bapa. Perkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabat-Mu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Perkenankan setiap kami Tuhan selalu ada di samping-Mu. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabat-Mu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti diri-Mu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Bersedia hidup kudus tak bercela, takkan
percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibmu. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibmu. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibmu. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Kau bawa kami Tuhan mengikuti jejak-Mu Tuhan. Kau bawa aku di jalan salibmu, Kau ajar melangkah di jejak hidupmu. Perjuangan yang telah Kau lakukan, pengorbananmu memberi kemenangan. Kau bawa aku di jalan salibmu, Kau ajar melangkah di jejak hidupmu. Perjuangan yang telah Kau lakukan, pengorbananmu demi kemenangan. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibmu. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibmu. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku, walau sukar dan berat jalan salibmu. Di sisimu Tuhan, dalam penderitaan sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Sampai kemuliaan bersamamu Tuhan. Sampai kemuliaan
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas rahmat-Mu yang senantiasa Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Kalau kami ada saat ini sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Roh-Mu yang Engkau tempatkan dalam hati kami masing-masing, yang memelihara kami secara sempurna. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Kami rindu Tuhan untuk disegarkan jiwa kami dan hati kami Tuhan dengan mutiara-mutiara kebenaran dari firman-Mu. Mari Tuhan Kau berbicaralah buat masing-masing kami, agar kami dapat menangkap isi hati-Mu dan kami boleh mempraktekkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak kita sekalian bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam suratan 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang keempat. Saya akan membacakan, demikianlah bunyi firman Tuhan. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Puji nama Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di ayat yang kedua tadi dikatakan demikian, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Kata cemburu di ayat ini dari bahasa Yunani zelo. Nah, dari kata zelo ini kita mengenal satu kosakata dalam bahasa Inggris, jealous. Sebenarnya kata ini memiliki pengertian as commendable striving for something. Berjuang atau mengusahakan dengan serius untuk sesuatu yang baik atau untuk sesuatu yang terpuji. Pengertian yang lain dari kata cemburu ini adalah of a strong personal concern for someone, atau perhatian yang kuat bagi seseorang. Surat ini dikirimkan oleh Rasul Paulus kepada anak-anak rohaninya, yaitu jemaat di Korintus. Sebagai bapa rohani, Paulus merasakan kecemburuan ilahi, sama seperti yang dialami atau dirasakan oleh seorang bapa atau seorang ayah terhadap putrinya. Dalam hal ini, atau dalam konteks ayat ini, berarti pengertian yang terakhir yang lebih mendekati dari pengertian cemburu ini, yaitu perhatian yang kuat bagi seseorang. Ya, seseorang di sini artinya adalah anak-anak rohaninya, yaitu jemaat di Korintus. Nah, saudaraku yang terkasih, dalam budaya atau tradisi Yahudi adalah atau merupakan tanggung jawab dari seorang ayah untuk berkomitmen pada pertunangan putrinya, bahwa dia akan menampilkan putrinya tersebut sebagai perawan murni di pernikahannya. Kita bisa melihatnya misalnya dalam Ulangan pasal yang ke-22 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-24. Dan kita juga bisa bandingkan dengan masih di surat yang sama 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 sampai dengan pasalnya yang ke-7 ayat yang pertama. Paulus menggunakan analogi pertunangan di ayat ini yang mengacu pada pertobatan jemaat di Korintus melalui pelayanan Paulus, di mana suami yang dimaksudkan di ayat ini adalah Kristus.
Dan hari pernikahan adalah hari kedatangan Kristus yang kedua kali untuk menjemput jemaat, untuk menjemput gerejanya, untuk menjemput mempelainya, atau tubuh Kristus yang setia kepadanya. Hal itu bisa kita lihat dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-14, juga kita bisa bandingkan dengan Injil Yohanes pasal 14 ayat 3, Efesus pasal 5 ayat yang ke-27, dan banyak ayat-ayat yang lainnya. Nah, saudaraku yang terkasih, manusia sebagai ciptaan Allah, mau sehebat apapun seseorang atau sehebat apapun manusia, tetaplah adalah seorang atau sesosok makhluk yang terbatas adanya. Karena kesempurnaan, ketidakterbatasan itu hanya milik Allah sebagai Sang Pencipta. Dan Dia sebagai pencipta segala sesuatu termasuk menciptakan manusia, mengunci manusia dalam keterbatasan dengan maksud agar manusia bergantung kepadanya. Sejatinya manusia didesain oleh Allah agar tidak dapat hidup terpisah daripada Allah. Blaise Pascal, seorang matematikawan, seorang fisikawan, penemu, filsuf, dan sekaligus teolog Katolik Prancis, mengemukakan bahwa Allah menempatkan sebuah ruang kosong di dalam diri setiap manusia yang hanya bisa diisi oleh Yesus Kristus. Saya ulangi bahwa menurut Blaise Pascal, Allah menempatkan sebuah ruang kosong di dalam diri setiap manusia yang hanya bisa diisi oleh Yesus Kristus. Sesungguhnya tidak ada satu hal apapun yang mampu mengisi ruang kosong tersebut selain daripada Kristus sendiri. Entah itu materi dunia, entah itu berisikan rumah, mobil, barang branded, perhiasan, apartemen, ataupun barang-barang material lainnya. Juga ruang kosong tersebut tidak dapat diisi dengan kekuasaan, kehormatan, maupun pemuasan keinginan lahiriah. Hal ini yang saya sampaikan tidak berarti bahwa kita sebagai manusia tidak boleh sama sekali memiliki materi apapun. Kita sebagai manusia tidak boleh dihormati oleh orang lain. Bukan demikian. Tetapi adalah salah apabila kita menggantungkan suasana hati, suasana jiwa kita dengan hal-hal tersebut. Sehingga kemudian kita menjadikan itu sebagai sebuah keharusan, sebuah kemutlakan. Sehingga kita akhirnya tidak merasa bahagia atau kita merasa selalu haus, selalu kekurangan kalau hal-hal tersebut belum dipenuhi oleh kita. Kita tanpa disadari, ya kita sudah terjerat di dalam apa yang disebut sebagai percintaan dengan dunia. Terikat dengan dunia mengakibatkan tersingkirnya atau tertutupnya ruang kosong yang seharusnya diisi dengan rasa atau kehausan akan Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14, ketika Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan seorang perempuan Samaria, Ia menyatakan bahwa apabila manusia minum air dari dunia ini, maka ia akan menjadi haus lagi. Tetapi kalau minum air yang diberikan oleh Tuhan Yesus, maka orang tersebut akan dipuaskan, akan dilepaskan dari dahaga jiwanya. Sekali lagi saya sedikit mengulang bahwa apapun benda-benda material, bahkan termasuk kehormatan, kedudukan, pangkat, dan lain sebagainya, tidak dapat mengisi ruang kosong yang Allah ciptakan, Allah tempatkan dalam diri kita. Karena itu hanya bisa diisi oleh Dia, kekasih jiwa kita yang sejati. Dan hanya dengan menerima air yang disediakan, air yang diberikan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, kita akan dilepaskan dari dahaga jiwa kita. Sayangnya manusia, termasuk kita, tidak terkecuali kita pernah terjebak, atau jangan-jangan kita saat ini pun masih terjebak dalam filosofi hidup yang salah, dalam satu paradigma yang keliru, dalam suatu rasa kehausan yang terus menuntut kita untuk kita memuaskannya. Dan semakin kita mengejar hal-hal tersebut, semakin kita merasa kosong,
Semakin kita merasa dahaga. Karena hanya Dia, hanya Kristus saja, hanya Tuhan kita Yesus Kristus yang mampu menyegarkan jiwa kita. Air hidup yang dimaksudkan di ayat ini dalam Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai 14 tadi adalah roh, pneumatos dalam bahasa Yunani, yang akan diberikan oleh Kristus bagi setiap orang yang percaya kepadanya setelah Ia, Tuhan Yesus, dimuliakan. Setelah Ia mati dan kemudian dibangkitkan pada hari ketiga dan naik ke atas sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Ia mencurahkan Roh Kudus pada setiap orang yang percaya kepadanya. Injil Yohanes pasal 7 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-39. Nah, saudaraku yang terkasih, hanya manusia yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan. Atau hanya kita yang terikat dengan Tuhan, menjadi mempelai wanita, mempelai perempuannya Tuhan. Yang suatu saat nanti akan diperkenan untuk memerintah bersama dengan Dia di langit yang baru dan bumi yang baru. Keterikatan dengan Tuhan secara benar akan membuat manusia dengan rela diatur oleh Tuhan. Sebagai ilustrasi, misalnya ada seorang pria yang berbadan kekar, besar, tinggi besar, berbadan sangat atletis. Memiliki seorang istri yang badannya kecil, jauh lebih kecil, lebih mungil daripada seorang pria tersebut. Tetapi ketika wanita yang dicintai, istrinya ini mengucapkan satu perkataan, dia bisa mengkerut, bisa mengerdil begitu ya. Dan mengikuti atau menaati perkataan dari istrinya yang sekali lagi tubuhnya pun lebih kecil. Saya menyediakan sebuah foto yang saya screenshot dari sebuah media sosial, entah ini bisa ditayangkan atau tidak ya. Ada seorang laki-laki, badannya juga kekar ya. Di situ dikatakan bahwa anaknya masih belum lahir, maka a woman who can control him belum lahir ya. Seorang perempuan yang bisa mengendalikan dia belum lahir di dunia ini. Apa yang terjadi 4 tahun kemudian? Laki-laki yang berbadan kekar ini yang mau pakai baju perempuan karena anaknya perempuan yang berusia 4 tahun meminta ayahnya untuk melakukan hal tersebut. Ya, kita lihat bahwa hal-hal yang kelihatannya konyol ini, tetapi sesungguhnya bukan karena suatu kekonyolan atau suatu hal yang merupakan kebodohan. Namun itu sejatinya terjadi karena seseorang ini benar-benar mencintai orang yang dikasihinya. Sehingga apapun yang menjadi keinginan dari orang tersebut akan dilakukan. Akan dilakukan atas dasar cinta, atas dasar kasih. Nah, terlebih lagi kita kepada Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sejatinya kita harus bersedia dengan rela hati tanpa ada paksaan. Mengikatkan diri kita sebagai kekasih jiwa. Dan dengan sukacita tunduk mengabdi dan melayani Dia dengan menuruti apapun semua kehendak Bapa dalam hidup kita. Idealnya manusia adalah bagian dari hidup Allah yang adalah Bapanya. Dengan keberadaan ini Allah menghendaki satu relasi yang eksklusif dengan manusia. Relasi antara anak dan Bapa. Tuhan Yesus yang mewakili Bapa di sorga menjadi kekasih bagi manusia. Ada hubungan yang eksklusif antara mempelai pria yaitu Tuhan Yesus Kristus dengan gerejanya, dengan tubuh Kristus. Efesus pasal 5 ayat yang ke-33 dan ayat yang ke-34. Orang yang tidak membangun relasi tersebut di bumi tidak akan memiliki relasi dengan Allah Anak, dengan Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Orang-orang seperti ini akan menjadi sampah keabadian, akan terbuang jauh dari hadirat Tuhan untuk selama-lamanya. Dan betapa mengerikan keadaan seperti itu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan, ini bukan perkataan hasil pemikiran manusia, tetapi hasil perenungan saya sebagai hamba Tuhan terhadap firman Allah yang saya renungkan siang dan malam. Betapa mengerikannya, betapa berbahayanya,
betapa tragisnya satu kehidupan, entah apakah dapat disebut sebagai kehidupan, satu kesadaran atas seseorang di kekekalan di mana dia terbuang jauh dari hadirat Allah untuk selama-lamanya. Ngeri benar akan hal itu. Maka selagi kita masih ada kesempatan, jangan sia-siakan kesempatan ini untuk merajut hubungan kita secara eksklusif dengan kekasih jiwa kita, kekasih sejati kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam hal ini sudah semestinya kita sebagai umat pilihan, sebagai orang-orang yang mengaku sebagai orang-orang percaya, benar-benar bergantung kepada Tuhan dan terikat dengan Tuhan dalam ikatan yang kuat. Ketergantungan kepada Tuhan bukanlah ketergantungan yang memperbudak manusia sehingga kehilangan kemerdekaan sama sekali. Dan juga bukan suatu kondisi di mana kita sebagai ciptaan, sebagai manusia tidak memiliki kebahagiaan sama sekali. Tuhan menciptakan kita untuk berbahagia. Di sepanjang Alkitab kita sangat mudah menemukan beberapa ayat yang mengucapkan berbahagialah, berbahagialah, berbahagialah. Tetapi bukan berbahagia menurut ukuran manusia. Bukan berbahagia dengan mengikuti apa perkataan manusia. Tetapi berbahagia apabila kita mengikuti dan melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam Galatia pasal 5 ayat 1 dikatakan demikian, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketergantungan kita kepada Tuhan itu adalah kemerdekaan yang sejati. Itu adalah kebahagiaan yang sejati. Tetapi iblis dan dunia berusaha untuk mengecoh kita, berusaha untuk memperdaya kita. Seolah-olah itu adalah hal yang membelenggu manusia. Seolah-olah orang yang terikat kepada Tuhan, hidupnya tidak bisa bahagia sama sekali. Hidupnya rugi, mengalami kerugian yang begitu besar. Tidak bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan itu, dan lain sebagainya. Itu adalah tipu daya iblis. Jangan kita termakan oleh godaan, jangan kita termakan oleh rayuan bujuk rayu dari iblis ini. Dunia menawarkan berbagai keindahan. Dan bukan berarti kita tidak boleh menikmati sama sekali dunia ini. Namun hati-hati, jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Jangan sampai keindahan dunia tersebut kemudian menjerat dan mengikat kehidupan kita. Kita menjadi terbelenggu dan tidak bisa mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Bagi orang-orang yang sudah terlalu lama menikmati dunia dengan segala kesenangannya, dengan segala keindahannya, dan tidak memiliki persekutuan yang ideal dengan Allah, mereka tidak akan mengerti apa artinya kehausan akan Allah. Karena jiwanya sudah terlalu lama diwarnai dengan jenis kehausan yang berbeda sama sekali dengan kehausan terhadap atau akan Allah. Orang-orang seperti ini adalah orang yang sudah ditawan dan terbelenggu oleh dunia. Cita rasa jiwa dari orang-orang yang terikat dan terbelenggu oleh dunia ini sudah dirusak sedemikian rupa. Sehingga hanya menjadi bahagia, menjadi gembira, merasa lengkap dan merasa utuh jika mendapatkan hal-hal yang diinginkan oleh dorongan hati, oleh dorongan jiwanya tersebut. Dan tanpa disadari hal-hal itu menjadi kekasih jiwanya. Dan kepada kekasih jiwanya tersebut, orang-orang seperti ini harus mengabdi. Misalnya orang-orang yang terikat dengan game online. Atau misalnya dengan judi online yang lebih ekstrim. Maka orang tersebut yang sudah tertawan sedemikian rupa, tidak dapat melepaskan dirinya, begitu susahnya, begitu sulitnya untuk membebaskan diri dari ikatan tersebut. Merasa ada sesuatu yang hilang apabila tuntutan jiwanya itu belum dipenuhi, belum dipuaskan.
setelah terlibat atau setelah melakukan kembali game online ataupun judi online tersebut, baru kemudian merasa happy, merasa gembira. Disadari atau tidak, orang-orang seperti ini menjadikan game online ataupun judi online sebagai majikannya. Dan orang-orang seperti ini kalau tidak bertobat selagi ada kesempatan, maka Tuhan tidak akan pernah bisa memiliki hidup orang-orang tersebut. Demikian juga dengan majikan-majikan, dengan kekasih-kekasih jiwa lainnya selain daripada Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, jangan keraskan hatimu. Jangan kita mengeraskan hati kita. Nggak apa-apa. Orang-orang lain juga melakukannya. Itu orang lain malah lebih parah dari saya. Jangan membuat excuse semacam itu. Dilakukan oleh orang banyak bukan berarti itu adalah suatu kebenaran. Justru seringkali kebenaran ini tidak populer, tidak diminati oleh banyak orang, hanya diikuti oleh sedikit orang. Dalam satu bagian di firman Tuhan dikatakan, apabila anak manusia datang kembali, apakah dia menjumpai iman di muka bumi ini? Itu mengindikasikan bahwa betapa tidak mudahnya mencari orang-orang yang benar-benar memiliki iman yang sejati. Memiliki relasi yang eksklusif dengan Tuhan sebagai kekasih jiwanya. Dunia yang telah menawan hati orang-orang seperti ini mengakibatkan ketidakmampuan mereka untuk memindahkan hati ke surga. Padahal dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan 20 dikatakan jangan mengumpulkan harta di bumi. Kumpulkan harta di surga. Harta itu berbicara tentang kebahagiaan. Harta itu berbicara tentang kenyamanan, kepuasan jiwa. Harta itu berbicara tentang kekasih jiwa. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Demikian kata firman Tuhan. Seseorang mengasihi sesuatu ataupun orang lain yang dianggapnya sebagai bernilai atau berharga. Jangan jadikan apapun, hal apapun juga atau siapapun juga di bumi ini sebagai kekasih jiwa kita. Tapi jadikanlah Tuhan sebagai satu-satunya kekasih kita yang abadi. Kalau kita memiliki istri, ibu-ibu memiliki suami, memiliki anak, ya, tentu kita harus mengasihi keluarga kita. Kita mengasihi orang-orang di sekitar kita, tetapi bukan mereka yang menjadi tujuan akhir hidup kita. Bahkan kebahagiaan keluarga kita itu pun bukan menjadi tujuan ultimat atau tujuan satu-satunya dalam kehidupan kita yang sementara di bumi ini. Kalau kita membahagiakan mereka, kalau kita bersama-sama dengan keluarga dan orang-orang yang kita cintai berbahagia di bumi ini, dalam rangka kita mau menyenangkan hati Bapa di sorga, maka kita harus dengan teliti mencermati keadaan hati kita. Apakah Tuhan ikut merasakan kebahagiaan yang kita alami di setiap saat dalam kehidupan kita? Jangan sampai kita punya tanda petik mainan sendiri yang Allah tidak dapat ikut menikmatinya. Jangan sampai kita merasa puas akan sesuatu yang Allah tidak turut puas di dalamnya. Dan kondisi yang saya maksud ketika orang-orang ini tidak mampu melepaskan diri dari tanda petik mainan tadi. Melepaskan diri dari hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang memuaskan hatinya. Ini yang saya sebut sebagai tak bisa ke lain hati. Hatinya sudah terparkir. Hati orang-orang tersebut sudah diparkir di dunia dan tidak sanggup untuk bertobat atau untuk kembali kepada Allah. Dan hal ini juga yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus terhadap anak-anak rohaninya. Di ayat yang ketiga dari 2 Korintus pasal 11, 2 Korintus 11 ayat yang ketiga dikatakan demikian, tadi ayat yang sudah saya bacakan di awal bagian tadi. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus.
sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya. Bapak Ibu, tentu saya tidak perlu mengulang peristiwa kejatuhan manusia pertama maksud saya, tidak perlu mengulang kejatuhan manusia pertama ke dalam dosa di Taman Eden. Bagaimana iblis yang mengambil rupa seekor ular yang sangat licik, binatang yang memiliki kelicikan luar biasa, menipu sedemikian rupa, dan akhirnya manusia pertama itu Adam dan Hawa tertipu oleh pucuk rayu dari iblis. Iblis ketika menggiring manusia, iblis ketika menggeser hati orang-orang yang percaya atau orang-orang Kristen kepada dunia, tidak secara frontal, tidak secara belak-belakan. Penipuannya begitu halus, begitu tipis. Seolah-olah itu adalah hal yang baik, seolah-olah itu adalah terdengar hal yang rohani. Dan itu tidak mengherankan karena Alkitab pun berkata bahwa iblis pun sanggup untuk menyamar sebagai malaikat terang. Penipuan-penipuan yang dilancarkan oleh iblis ini, jangan heran jika mengambil atau mencomot ayat-ayat di dalam Alkitab. Jadi iblis tidak akan secara frontal mengajak orang yang taat, orang yang percaya, orang yang sering pergi ke gereja atau setiap minggu pergi ke gereja untuk langsung berbalik ke dunia. Melakukan hal-hal yang merupakan pelanggaran-pelanggaran moral secara umum misalnya. Membunuh, berzina, menipu, dan lain sebagainya. Tentu diplesetkan pelan-pelan sampai orang tersebut tidak menyadari bahwa ternyata dirinya sudah tersesat sedemikian rupa. Dan sudah terjebak di dalam satu percintaan dengan dunia. Di ayat yang keempat dari 2 Korintus pasal 11 tadi dikatakan demikian. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Dan ayat yang keempat ini begitu kontras, bertolak belakang 180 derajat dengan ayat yang pertama. Memang tadi saya tidak membacakannya. Dari 2 Korintus pasal 11 ayat yang pertama, Rasul Paulus seperti memohon, seperti mengemis untuk mereka bersabar terhadap kebodohannya. Kebodohan yang dimaksud bukan benar-benar bodoh, tetapi Injil, pemberitaan Injil yang murni. Yang oleh orang-orang dunia dianggap sebagai sebuah atau suatu kebodohan. Nah, inilah hasil dari orang-orang yang tak bisa memindahkan hatinya kepada Tuhan. Hatinya sudah diparkir sedemikian rupa di dunia, sehingga tak bisa ke lain hati. Atau tidak bisa memindahkan hatinya kembali kepada Tuhan. Yaitu orang-orang yang begitu tidak sabar, tidak tahan ketika mendengar kebenaran yang murni. Tetapi begitu sabar, begitu bertahan, begitu senang mendengarkan pemberitaan tentang Injil yang palsu, Injil yang lain. Senang mendengarkan Yesus yang lain, yang bukan Yesus yang diceritakan atau dikisahkan di dalam Alkitab. Begitu mengerikan kondisi orang-orang yang hidupnya sudah terparkir di dunia, menjadi kekasih dunia atau sahabatnya dunia. Padahal Tuhan menciptakan kita, menciptakan manusia untuk memiliki relasi yang eksklusif dengan Dia. Untuk hanya mengikatkan diri kepada Tuhan. Sampai kita bisa berkata, aku tidak bisa ke lain hati. Hatiku hanya milikmu. Hanya engkaulah satu-satunya yang empunya hidupku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sekarang yang menjadi pertanyaan bagi kita. Bagaimana agar hati kita terpaut hanya kepada Allah dan tidak bisa ke lain hati? Saya catat yang pertama adalah kita
menjadikan hal mencari Tuhan untuk mengenal dan mengalaminya sebagai satu-satunya agenda hidup kita. Permasalahan kita selama ini, kita begitu mudah di masa lalu, begitu mudah disimpangkan atau digeser pada hal-hal yang lain. Hati kita kemudian tergoda untuk mengikuti hal-hal yang lain. Atau memiliki kekasih-kekasih yang lain di muka bumi ini. Karena kita tidak menjadikan hal ini sebagai satu-satunya agenda kita. Yaitu bagaimana kita bisa mengalami Tuhan dalam hidup kita. Kita berjumpa secara langsung dengan Tuhan. Dan dalam hal ini kita tidak membutuhkan perantaraan siapapun. Karena Alkitab dengan tegas berkata hanya ada satu orang pengantara, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita dapat memanggil Bapa kita yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada saat yang sama kita langsung connect, menyambung dengan Dia. Ini dengan catatan jika kita menjaga hati kita tetap bersih. Kalau kita tidak membiarkan hati kita dikotori oleh dosa, oleh beban hidup, oleh permasalahan hidup yang begitu membebani, begitu memberatkan kehidupan kita. Dan kita hanya memiliki satu masalah saja. Satu yang kita pusingkan, satu yang kita perkarakan. Yaitu bagaimana hidup kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana hidup kita bisa berkenan di hati Bapa di sorga. Tetapi kenyataannya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit yang menjadikan hal ini sebagai satu-satunya agenda hidup. Kita sudah terbiasa memiliki banyak agenda. Harus kita akui dengan jujur. Selama ini kita terlalu banyak dipusingkan oleh agenda-agenda yang lain. Dan saya mengajak kita sekalian Bapak Ibu untuk tutup buku. Kita berani menghentikan atau mendelay, menghapus semua agenda yang lain. Hanya menjadikan ini sebagai satu-satunya agenda dalam hidup kita. Kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap hari, setiap saatnya. Kalau Allah hidup dan memang Dia adalah pribadi yang hidup, Dia pasti bisa dijumpai, Dia pasti bisa ditemui. Temui Dia. Carilah aku, demikian kata firman Tuhan, selagi aku berkenan untuk ditemui. Jangan sampai kesempatan yang Allah berikan lenyap dari hadapan kita. Jangan sampai kita, ada satupun di antara kita yang berkeadaan sudah tak bisa kelain hati terhadap Allah. Hatinya sudah dikunci di dunia ini. Tetapi tidak ada ikatan yang terlalu kuat sehingga Allah tidak dapat menghancurkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Asal kita menyerah. Asal kita berserah kepada Tuhan. Ini aku Tuhan. Aku sudah sekian lama tersesat. Aku sudah sekian lama terhilang. Aku mau kembali kepadamu. Maka tidak ada perkara yang terlalu sulit untuk dikerjakan oleh Tuhan. Dia sanggup membebaskan kita. Dan setelah kita terbebas dari penjara, dari belenggu dunia. Jangan tunda-tunda untuk kita masuk di penjaranya Tuhan. Untuk kita masuk dalam rengkuhan, dalam pelukan. Dalam genggaman tangan kekasih abadi kita. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai kita kemudian didorong kembali, digeser kembali ke dunia. Dan tidak akan pernah selesai. Kita harus berani cut. Kita harus berani dengan tegas putus hubungan dengan dunia. Berkata tidak untuk dosa. Berkata tidak untuk kedagingan. Berkata tidak untuk segala hawa nafsu. Karena dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15 sampai ke-17 dikatakan bahwa dunia ini sedang menuju kebinasaan. Dunia dengan segala keinginannya sedang lenyap. Jangan sampai kita turut lenyap bersama dengan dunia ini. Karena kita tetap mengumbar. Karena kita terus mengumbar keinginan, kesenangan dunia. Tapi jadilah kekasih-kekasihnya Tuhan. Yang hanya berorientasi pada apapun yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi hal yang pertama yang perlu untuk kita
perkarakan adalah jadikan hal menjumpai Tuhan ini sebagai satu-satunya agenda dalam kehidupan kita. Dan hal yang kedua, hal yang tidak kalah sulitnya untuk kita lakukan, yaitu mengubah selera jiwa atau cita rasa jiwa kita. Gaya hidup kita selama bertahun-tahun atau bahkan mungkin belasan dan puluhan tahun, gaya hidup yang mewarnai jiwa kita ini sudah banyak dicemari oleh gaya hidup dan selera hidup orang-orang dunia pada umumnya. Marilah kita makan dan minum dan berpesta pora dan bergembira karena besok kita akan mati. Dan memang semua kita pasti akan mati. Seandainya setelah kematian tidak ada perhitungan, tidak ada penghakiman Allah, maka itu adalah hal yang benar untuk kita berpesta pora. Lakukan apapun yang kita senangi, lakukan apapun yang manusia kehendaki. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Ada perhitungannya. Bahkan setiap perkataan yang kita ucapkan pun itu ada perhitungannya. Orang-orang yang terbiasa mengumbar kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang tidak pantas. Kata-kata yang kotor. Tidak harus perkataan-perkataan yang kasar begitu ya. Tapi kata-kata yang kosong, kata-kata yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ngomongin orang lain, membicarakan kejelekannya orang lain, yang memfitnah, menjatuhkan orang lain yang kita tidak sukai. Semua itu akan dituntut. Semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan di hari penghakiman nanti. Oleh karena itu kita harus berkemas-kemas. Kita harus mengubah selera jiwa kita, cita rasa jiwa kita. Dan ini memang bukan hal yang mudah, tetapi satu keniscayaan, satu kemutlakan, hal yang harus kita lakukan apabila kita mau menjadi kekasih Tuhan yang abadi. Jangankan merubah selera jiwa kita, selera lidah kita untuk dirubah pun susah. Saya memiliki beberapa teman yang kalau makan harus cabenya sekian banyak. Kalau tidak ada cabai, ya rasanya lebih baik tidak usah makan. Merubah selera lidah itu pun tidak mudah. Dari terbiasa makan makanan yang pedas menjadi atau berusaha untuk menikmati makanan yang tidak pedas, itu rasanya sulit sekali. Apalagi merubah selera jiwa. Dan di sini dibutuhkan keseriusan kita. Seberapa kita mengasihi Tuhan. Seberapa kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan sebagai satu-satunya kebutuhan utama dalam hidup kita. Berkaitan dengan agenda, dengan hal yang pertama tadi, menjadikan dia sebagai satu-satunya agenda. Jadikan dia sebagai satu-satunya sumber kebahagiaan kita. Kalau selama ini kita biasa dibahagiakan oleh hal-hal yang lain, kita berani menguburkan hal-hal tersebut. Kita berani mendeklarasikan, aku hanya dapat dibahagiakan oleh Tuhan saja. Dan hal yang terakhir, hal yang ketiga, yaitu mencintai Tuhan secara ekstrim. Kalau kita selama ini merasa sudah mengasihi Tuhan, itu bukan hal yang benar. Itu masih sangat kurang sekali. Kita harus dengan serius mengejar ketertinggalan kita. Dibutuhkan satu cinta yang ekstrim kepada Tuhan untuk kita tidak dapat lagi berpaling kepada dunia. Untuk kita tidak bisa ke lain hati selain dari hatinya Tuhan. Cinta yang ekstrim menjadikan dia sebagai pelabuhan kita yang terakhir. Saya teringat dengan seorang yang terkenal, ya, seorang yang sangat terkenal saya yakin, ya, bernama Napoleon Bonaparte. Satu rahasia yang sekarang sudah bukan rahasia lagi, ya, dari kemenangan yang selalu dialami oleh Napoleon Bonaparte ini adalah bakar kapal. Setiap kali dia menginvasi atau sampai pada satu daerah yang akan diperanginya untuk ditaklukkan, maka hal pertama yang diinstruksikan oleh Napoleon Bonaparte adalah bakar kapal. Bakar satu-satunya alat transportasi yang bisa membawanya kembali ke
titik semula. Itu artinya adalah membawa diri mereka, membawa diri kita dalam satu keadaan yang terjepit, dalam satu keadaan yang terdesak. Nah, permasalahannya Bapak Ibu, kita lebih senang ya berada di zona nyaman. Ya, kita senang ya, kita terbiasa untuk berkeadaan mediokritas. Ya, suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. So-so begitu ya. Di tengah-tengah saja. Kita tidak mau berusaha untuk berjuang memiliki cinta yang ekstrim kepada Tuhan. Karena kita kurang membawa diri kita pada situasi-situasi yang genting. Situasi yang kritis di mana kita terdesak. Padahal kapanpun saja Tuhan bisa menempatkan kita pada situasi semacam itu. Belum lama ini ada seorang artis yang usianya masih sangat muda. Saya membaca di satu portal news, usianya masih 27 tahun. Meninggal dunia secara mengenaskan ya, di sebuah kecelakaan tunggal. Betapa rentannya, betapa terapuhnya kehidupan manusia. Sebelum masa-masa yang mengerikan itu tiba, kita harus selalu membawa diri kita memiliki perasaan yang genting, perasaan yang kritis, perasaan terjepit, perasaan terdesak. Aku harus mendapatkan Tuhan. Aku harus berjumpa dengan Tuhan. Aku harus mengalami Tuhan. Aku tidak mau satu hari pun kujalani tanpa penyertaan dari Tuhan. Seperti Musa yang berkata, kalau hadirat-Mu Tuhan, jika hadirat-Mu ya Allah, jika penyertaan-Mu tidak pada kami, jangan minta kami untuk beranjak dari tempat ini. Saya mengajak kita semua untuk memiliki cinta yang semacam itu. Ketergantungan secara ekstrim kepada Tuhan. Tuhan, apapun boleh lepas dari hidupku. Apapun Tuhan boleh ambil dari hidupku. Asal jangan Roh-Mu yang Kau tempatkan di hatiku. Asal aku tetap memiliki hubungan yang intim dengan Engkau. Apapun aku siap untuk menghadapinya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Sebagai kesimpulan, dengan 3 hal ini. Menjadikan dia sebagai satu-satunya agenda hidup kita. Mendesak diri kita untuk menjumpai Tuhan setiap waktu dalam hidup kita. Jangan biarkan satu hari pun lewat, satu hari pun lepas tanpa kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita mengubah selera jiwa kita. Sehingga cinta kita kepada Tuhan secara ekstrim akan terus dipupuk. Menjadi semakin tebal. Sampai akhirnya kita bisa berkata demikian kepada Tuhan. Hidupku telah ditambatkan berlabuh di pantai-Mu. Aku tak bisa pindah. Aku tak bisa pindah. Tak bisa pindah ke lain hati. Hatiku hanya mau terpaut kepada Engkau. Karena Engkaulah satu-satunya kekasih jiwaku, kekasih abadi. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini dan saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Haleluya. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur buat benih firman-Mu, kebenaran-Mu yang Tuhan sudah sampaikan melalui perantaraan mulut lidah hamba-Mu ini. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan keselamatan dalam hidup anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Sehingga benih firman-Mu ini menghasilkan buah-buah yang menyukakan hati Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan.
Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Namun Roh Kudus yang akan terus berkarya dalam hati kehidupan anak-anak-Mu masing-masing. Dan Roh Kudus yang memberikan kami kemampuan untuk kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami memberi diri kami Tuhan untuk Engkau miliki seutuhnya. Kami mau membuang semua kekasih kami yang lain dan menjadikan Engkau satu-satunya sumber kebahagiaan kami, agar Engkau dapat memiliki hidup kami secara utuh, hati kami seutuhnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan segenap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin.